Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamita Sari, NIM 230701917, akan menyampaikan tentang dua materi dalam psikologi pendidikan. Materi yang pertama yaitu hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan kegiatan belajar. Materi yang kedua yaitu hubungan masyarakat dan budaya dengan kegiatan dan hasil belajar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan kegiatan belajar. Yang pertama yaitu kemampuan bahasa. Apa sih itu kemampuan bahasa? Ada 3 pendapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu Stanford Binet. Stanford Binet mengatakan bahwa kemampuan bahasa yang dimiliki oleh seorang anak dapat dilihat melalui penalaran verbalnya. Penalaran verbal itu meliputi apa saja sih? Yaitu yang pertama yaitu ada vocabulary, yang kedua ada absurdities, yang ketiga ada verbal relation, dan yang keempat yaitu ada comprehension. Kemudian yang nomor 2, pendapat ahli nomor 2 yaitu ada Gu. Gu mengatakan bahwa kemampuan bahasa yang disebutkan tadi merupakan sebuah rangkaian keterampilan atau komponen dari pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu menurut Carroll ada 4 pendekatan kemampuan bahasa berdasarkan asumsinya. Yang pertama yaitu mendengarkan, yang kedua yaitu membaca, yang ketiga yaitu berbicara, dan yang keempat yaitu menulis. Yang selanjutnya yaitu ada sistem aturan bahasa. Ada 5 sistem aturan bahasa. Yang pertama yaitu ada fonologi, merupakan sistem bunyi dalam sebuah bahasa. Yang kedua yaitu ada morfologi, merujuk pada satuan makna dalam pembentukan kata. Yang ketiga yaitu ada sintaksis, yaitu merupakan cara mengombinasikan kata-kata dalam menyusun frasa dalam sebuah kalimat yang diterima. Yang keempat yaitu ada semantik, merupakan merujuk pada makna kata dan kalimat. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada pragmatik, merupakan sistem penggunaan percakapan dan pengetahuan yang sesuai. Kemudian kemampuan membaca. Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam merekonstruksi pesan yang terdapat di dalam teks yang dibacanya dengan menghubungkan pengetahuan yang dimiliki untuk mengerti ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian serta mengingat bahan yang dibacanya. Yang selanjutnya itu tujuan membaca. River dan Temperley mengajukan 7 tujuan membaca. Yang pertama yaitu untuk memperoleh berbagai informasi, yang kedua untuk memperoleh berbagai petunjuk, yang ketiga untuk bermain acting dalam berdrama, untuk bermain game dan menyelesaikan teka-teki, yang keempat yaitu untuk berhubungan dengan teman-teman atau berhubungan dengan bisnis soal surat menyurat, yang kelima yaitu untuk mengetahui kapan dan di mana suatu hal akan terjadi, yang keenam untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang telah terjadi, dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh kesenangan atau hiburan. Kemudian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses membaca. Menurut Lem dan Arnold ada 4 faktor yang mempengaruhi proses membaca. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mengenai latar belakang dan pengalaman siswa serta sosial ekonomi. Yang kedua yaitu faktor intelektual. Faktor intelektual ini mengenai metode pengajar atau metode guru serta prosedur kemampuan. Yang ketiga yaitu ada faktor psikologis, yaitu mengenai motivasi, minat, kematangan sosial, emosi, serta penyesuaian diri. Dan yang faktor yang terakhir yaitu faktor yang keempat yaitu ada faktor fisiologi, yaitu mengenai kesehatan fisik serta pertimbangan neurologis. Oke, setelah kita tadi mengetahui tentang apa itu kemampuan bahasa, apa itu kemampuan membaca, maka selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara kemampuan bahasa dan kemampuan membaca dengan kegiatan belajar. Keterampilan bahasa mempunyai 4
keterampilan atau 4 skills, yaitu ada listening skills, ada reading skills, ada speaking skills, dan ada writing skills. Di antara 4 keterampilan atau skills itu mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Keterampilan dapat kita peroleh dan dapat kita kuasai jika kita banyak praktik dan banyak belajar. Kemudian saat kita belajar tentang kemampuan berbahasa atau keterampilan berbahasa, maka itu sama artinya dengan kita melatih kemampuan berpikir kita. Jadi dari penjelasan di atas tadi dapat kita ketahui bahwa hubungan antara kemampuan bahasa dan kemampuan membaca itu sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar. Contoh, apabila ada seorang siswa yang tidak menguasai kemampuan berbahasa, maka hal itu akan mengakibatkan siswa tersebut akan kesulitan dalam mengekspresikan pikiran dan akan kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu gangguan bahasa. Apa sih itu gangguan bahasa? Gangguan bahasa merupakan penurunan yang signifikan dari seorang siswa dalam mengekspresikan bahasa. Gangguan bahasa ini dapat mengakibatkan masalah yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Mengapa? Karena kemampuan bahasa merupakan hal dasar yang harus dikuasai oleh seorang siswa dalam kegiatan belajar. Kemudian, gangguan bahasa ini dapat mengakibatkan seorang siswa mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pertanyaan untuk mendapatkan suatu informasi. Juga dapat mengakibatkan masalah untuk seorang siswa untuk kesulitan dalam mengikuti suatu petunjuk lisan. Kemudian juga siswa dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti percakapan. Kemudian yang selanjutnya ada istilah tentang gangguan bahasa spesifik atau Specific Language Disorder atau SLD. Merupakan gangguan bahasa yang melibatkan masalah perkembangan bahasa tanpa mengalami kesulitan fisik, sensorik maupun emosional. Oke, cukup sekian untuk materi hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan kegiatan belajar. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu hubungan masyarakat dan budaya dengan kegiatan dan hasil belajar. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam materi hubungan masyarakat dan budaya dengan kegiatan dan hasil belajar. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu masyarakat dan apa sih itu budaya. Yang pertama kita akan mengetahui pengertian dari masyarakat. Menurut pakar sosiologi, yang pertama yaitu Selo Sumarjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Kemudian menurut Max Weber, pengertian masyarakat merupakan struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan terhadap warganya. Yang kedua yaitu pengertian dari budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya yang artinya budi dan akal, atau dapat didefinisikan atau diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab hubungan masyarakat dan budaya dengan pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan dan nilai-nilai budaya itu tidak dapat dipisahkan karena mereka saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Kemudian tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan itu sendiri. Dengan adanya pendidikan, kita dapat mentransfer kebudayaan dari generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian dengan kebudayaan yang maju akan mengakibatkan atau menghasilkan pendidikan yang maju pula dengan kualitas yang tinggi. Begitupun sebaliknya, pendidikan yang tinggi atau pendidikan yang maju akan menghasilkan kebudayaan yang maju pula. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pertumbuhan, pengembangan murid-murid di sekolah. Adapun faktor yang mengharuskan sekolah berhubungan dengan masyarakat yang pertama yaitu faktor perubahan sifat, tujuan, dan metode mengajar di sekolah.
Yang kedua, faktor di mana masyarakat menuntut perubahan-perubahan di sekolah dan bantuan masyarakat terhadap sekolah. Dan yang ketiga yaitu faktor di mana perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Sehingga kesimpulannya, hubungan antara sekolah dan masyarakat menekankan pada kepuasan masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan di sekolah atau pendidikan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hubungan antara sekolah dengan masyarakat kebudayaan, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu prinsip integrity, yang kedua yaitu ada continuity, yang ketiga ada sympathy, yang keempat ada coverage, yang kelima yaitu ada constructiveness, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu ada adaptability. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis hubungan antara sekolah dengan masyarakat ada 3. Yang pertama yaitu ada hubungan edukatif, ada hubungan kultural, dan ada hubungan institusional. Hubungan edukatif yaitu hubungan mengenai mendidik siswa di rumah dengan di sekolah. Yang kedua, hubungan kultural yaitu hubungan antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat guna mengembangkan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir itu hubungan institusional, merupakan hubungan antara sekolah dengan lembaga-lembaga resmi atau instansi resmi baik swasta maupun pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu peranan hubungan masyarakat dan budaya dengan hasil belajar. Yang pertama, hubungan masyarakat dengan hasil belajar. Masyarakat berperan dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat sebagai pengawas pendidikan. Kemudian masyarakat juga berpartisipasi dalam menyediakan sumber-sumber belajar, serta masyarakat berperan sebagai sumber pelajaran dan laboratorium tempat belajar. Yang kedua yaitu peranan budaya dengan pendidikan. Pendidikan saat ini hadir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan dan kemudian berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat setempat serta memelihara hubungan timbal balik yang menentukan proses perubahan tatanan sosiokultur masyarakat guna mengembangkan kemajuan peradaban. Yang terakhir yaitu tugas pokok hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu memberikan informasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang gagasan atau ide pokok. Yang kedua itu melaporkan pikiran-pikiran masyarakat tentang masalah pendidikan. Kemudian yaitu membantu pemimpin, dan yang terakhir yaitu membantu kepala sekolah untuk mengusahakan atau mendapatkan bantuan atau kerjasama. Demikian tadi penyampaian materi saya mengenai hubungan antara kemampuan bahasa dan kemampuan membaca dengan kegiatan hasil belajar, serta hubungan masyarakat dan budaya dengan kegiatan dan hasil belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.